Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di sini Uni akan mentutorkan studi kasus tutorial penelitian operasional 2 untuk modul 2 yaitu tentang program dinamis deterministik. Berikut adalah contoh studi kasusnya. A college student has 4 days remaining before final examination begin in her 4 courses, and she wants to allocate this study time as effectively as possible. She needs at least 1 day on each course, and she likes to concentrate on just 1 course each day. So she wants to allocate 1, 2, 3, or 4 days to each course. Having recently taken an OR courses, she decided to use the dynamics programming to make these allocations to maximize the total grade points to be obtained from the 4 courses. She estimates that the alternative allocations for each course would yield the number of grade points shown in the following table. Jadi ini adalah untuk tabel dari soalnya. Dapat dilihat di sini ada 4 course and study days-nya. Lalu kita akan menyelesaikannya dengan program dinamik. Nah, dari soal yang tadi dapat kita ketahui kalau jumlah N-nya itu adalah 4, yaitu jumlah course-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan XN merupakan jumlah hari yang dialokasikan pada tahap N. Lalu untuk SN adalah jumlah hari yang dapat dialokasikan untuk tahap N. Dan FN merupakan max grade points-nya dengan rumus FN dapat dilihat pada layar tersebut. Nah, karena ini ada rekursif mundur, jadi kita mulainya dari tahap 4. Dapat dilihat di sini S4 ini merupakan jumlah hari yang akan dialokasikan, yaitu ada 4 hari. Sedangkan untuk F4 dikali S4-nya dapat kita lihat dari tabel sebelumnya, yaitu nilai di sini, yaitu 44, 5, 8. Lalu untuk X4 merupakan nilai maksimum dari masing-masing baris. Dapat dilihat di sini nilai X4 berurutan adalah 1, 2, 3, dan 4. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap 3. Pada tahap 3 ini cara menghitungnya adalah misalnya kita contohkan pada untuk jumlah courses yang 2. Untuk jumlah courses 2, jika kita mengalokasikannya pada 1 hari, maka kita harus menambahkan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 di sini kita ambil dari nilai pada tabel di kolom 3, yaitu 4, 6, 7, 9 yang ini. Lalu nilai 4 di sini kita lihat dari, kan tadi jumlah course-nya ada 2, lalu jumlah hari yang mau kita alokasikan 1, maka sisanya ada 1 hari lagi. Nah, kita lihat nilai yang sisa 1 itu di tabel sebelumnya. Di sini pada X4 sama dengan 1, maka nilai F4 S4-nya adalah 4. Maka di sini 4 ditambah 4 sama dengan 8. Untuk hari yang kedua, 6 ini didapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu ini 6 di kolom ketiga. Lalu kenapa ditambahkan dengan 0? Karena tidak ada sisa hari yang tersisa, yaitu 2 dikurang 2 sama dengan 0, yaitu berarti 6. Untuk F3 dikali S3, kita dapatkan dari jumlah maksimal dari masing-masing baris. Kalau dari jumlah course yang 2, dapat dilihat jumlah maksimalnya adalah 8. Maka kita tulis di sini angka 8. Dan untuk X3 bintangnya, kita lihat dari jumlah maksimal itu diperoleh pada saat kita meletakkannya pada 1 hari. Berarti X3-nya adalah 1. Lalu selanjutnya tahap 2, caranya sama dengan tahap sebelumnya. Kita contohkan pada perhitungan untuk jumlah course 3 dan hari yang kita alokasikan ada 2. 6 di sini kita dapatkan dari tabel sebelumnya pada kolom 2. Di sini 5, 6, 8, dan 8. Lalu (6) 3 dikurang 2 adalah 1. Berarti kita masih mempunyai sisa 1 hari lagi untuk dialokasikan. Lalu kita lihat sisa 1 hari tadi pada tahap sebelumnya. Di sini X3-nya itu ada 2 yang bernilai 1. Untuk F3 4 dan 8. Kita ambil nilai yang maksimum. Maka yang kita ambil adalah 8.
Lalu 6 ditambah 8 sama dengan 14. Begitu juga untuk nilai F2 dikali S2-nya. Dapat kita lihat di sini yang paling maksimum adalah 15 dan didapatkan jika kita meletakkan 3 course dalam satu hari. Maka X2-nya adalah 1. Selanjutnya untuk tahap 1, course yang bisa diletakkan hanya 4. Nah, di sini kita contohkan untuk jumlah hari yang ditetapkan adalah 2. Kita memasukkan angka 3 ini dari tabel soal dan 16 dapat dari 4 dikurang 2 adalah 2. Berarti kita masih mempunyai 2 hari yang bisa kita alokasikan. Kita lihat pada tabel sebelumnya, untuk nilai X2 sama dengan 2, kita nilai F2 S2-nya adalah 16. Berarti kita tambahkan 16. 3 ditambah 16 sama dengan 19. Lalu untuk F1 S1-nya nilai maksimumnya adalah 21 didapatkan jika kita meletakkan 4 course-nya itu dalam 3 hari. Maka X1 bintangnya adalah 3. Lalu dari soal tersebut kita dapatkan solusi optimal kalau misalnya X1 bintang itu adalah 3 dan X2 bintang adalah 1. Jadi kita pada hari pertama kita meletakkan 3 course dan X2-nya kita letakkan 1 course. Sedangkan untuk hari ketiga dan 4-nya adalah 0. Mungkin sekian pembahasan dari studi kasus penelitian operasional 2, program dinamis deterministik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.